Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel Aulia. Kali ini Aulia akan bahas soal mengenai aspek persalinan plus pembahasannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, dan tonton video ini sampai habis. Soal pertama, seorang perempuan G2 P1A0 usia 30 tahun, kehamilan aterem, sedang berada di RS, dengan keluhan merasa ingin meneran. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, selaput ketuban positif, tampak vulva yang membuka, tekanan pada anus dan perineum menonjol. Apa tindakan yang tepat sesuai dengan kasus di atas? A. Amniotomi, B. Menghitung DJJ, C. Pimpin meneran, D. Membersihkan perineum, E. Mengosongkan kandung kemih. Pada soal sudah jelas nampak pembukaan sudah lengkap dan tanda-tanda persalinan sudah tampak ya teman-teman, yaitu vulva yang sudah membuka, tekanan pada anus, dan perineum menonjol. Sedangkan selaput ketuban di sini masih utuh. Jadi, tindakan kita berdasarkan asuhan persalinan normal yang selanjutnya adalah pecahkan ketubannya dahulu, alias amniotomi. Jadi, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Soal kedua, seorang perempuan umur 30 tahun melahirkan anak ketiga secara spontan pada jam 03.30 WIB di BPM. Kemudian diberikan suntikan oksitosin 10 IU per IM pada jam 3:32 WIB. Kemudian dicoba melakukan peregangan tali pusat terkendali tetapi plasenta belum lepas. Pada jam 3:45 WIB, belum juga didapatkan tanda-tanda lepasnya plasenta. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan? A. Periksa fundus, B. Manual plasenta, C. Kompresi bimanual interna, D. Menunggu dan mengobservasi 15 menit lagi, E. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 IU per IM. Pada soal sudah dijelaskan bayinya sudah lahir ya teman-teman jam 3.30. Udah diberikan juga suntikan oksitosin jam 3.32. Tapi dicoba peregangan tali pusat, plasenta juga belum lepas. Sehingga jam 3.45 belum ada juga didapatkan tanda-tanda pelepasan plasenta. Adapun langkah penata laksanaan aktif persalinan kala 3 itu ya setelah plasenta tidak lepas selama 15 menit, maka berikan dosis ulangan oksitosin 10 IU per IM lagi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E, memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 IU per IM. Kita mengetahui 15 menit plasenta belum lahirnya itu diberikan suntik oksitosin ulang itu dari suntik oksitosin yang pertama ya teman-teman. Soal ketiga, seorang perempuan usia 35 tahun P2A0 melahirkan anak laki-laki pada pukul 2 WIB di RS. Plasenta lahir spontan 10 menit kemudian. Perdarahan normal, tidak terjadi laserasi jalan lahir, kontraksi uterus baik, pada pengawasan 1 jam pertama belum berkemih. Asuhan kebidanan apa yang sesuai pada kasus di atas? A. Melakukan enema, B. Memberikan minum ibu, C. Melakukan kateterisasi, D. Memberikan intake cairan yang banyak, E. Menyiram air besi dan hangat ke perineum. Pada soal semua pemeriksaan normal ya teman-teman, kecuali masalahnya itu 1 jam pertama belum berkemih. Nah, untuk asuhan kebidanannya yaitu jawabannya adalah yang E teman-teman, menyiram air besi hangat ke perineum. Gunanya untuk merangsang ibu supaya BAK. Nah, untuk option B sama D itu memberikan minum dan intake cairan yang banyak ini seharusnya diberikan pada saat ibu setelah mengeluarkan bayinya. Nah, untuk yang kateterisasi itu dilakukan pada saat 2 jam postpartum ibu belum BAK barulah dilakukan tindakan tersebut.
Lanjut ke soal yang keempat. Seorang perempuan usia 26 tahun kala 3, adanya semburan darah, tali pusat bertambah panjang, bentuk uterus bulat, dan adanya kontraksi. Bidan melakukan manajemen aktif kala 3 dan lahirlah plasenta dalam waktu 15 menit. Apakah pengkajian yang harus dilakukan oleh bidan setelah plasenta lahir? A. Pemeriksaan bayi baru lahir. B. Pemeriksaan kontraksi uterus. C. Pemeriksaan tanda-tanda vital. D. Pemeriksaan tali pusat dan plasenta. Dan E. Pemeriksaan robekan perineum. Pada soal didapatkan hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal ya teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah pengkajian yang harus dilakukan oleh bidan setelah plasenta lahir. Nah, yang dilakukan oleh bidan adalah itu langsung memeriksa kontraksi uterus. Yang gunanya jika uterus tidak berkontraksi dengan segera setelah kelahiran plasenta, maka ibu dapat mengalami perdarahan dari bekas tempat melekatnya plasenta. Nah, bila uterus berkontraksi, maka miometrium akan menjepit anyaman pembuluh darah yang berjalan di antara serabut otot tadi. Lanjut soal kelima. Seorang perempuan usia 25 tahun di BPS mengatakan merasa ingin BAB. Jumlah pengeluaran air ketuban meningkat dan nyeri perut bagian bawah menjalar ke pinggang semakin meningkat. Pembukaan 10 cm dan perineum menonjol, vulva dan anus membuka, dan waktu 20 menit bayi lahir normal. Apakah pengkajian yang harus dilakukan oleh bidan? A. Menilai tanda bugar. B. Menilai kontraksi uterus. C. Menilai robekan perineum. D. Menilai jumlah perdarahan. E. Menilai tinggi fundus uteri. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh bidan setelah bayi lahir adalah menilai tinggi fundus uteri untuk memastikan tidak ada atau adanya janin kedua. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Lanjut soal ke-6. Seorang perempuan G2P1A0 sudah berada di BPS sejak 6 jam yang lalu. Mengeluh, ingin meneran, dan merasa ingin BAB. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, perineum menonjol, ketuban pecah berwarna jernih, ibu ingin meneran kuat, alat dan pelindung diri sudah siap. Apakah asuhan yang paling tepat dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? A. Memantau DJJ. B. Pimpin ibu untuk meneran. C. Anjurkan ibu untuk istirahat. D. Mencatat hasil pemeriksaan. E. Bantu ibu atur posisi bersalin. Saat sebelum bidan melakukan persalinan normal, yang harus diketahui itu yaitu kenali dulu gejala dan tanda kala 2. Setelah itu persiapkan pertolongan persalinan, dan setelahnya memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Nah, pada soal itu sudah terdapat tanda dan gejalanya ya teman-teman. Setelah itu alat dan pelindung diri bidan sudah dipersiapkan. Memastikan pembukaan lengkap sudah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah memantau keadaan janin baiknya dengan cara memantau DJJ. Jadi jawabannya yang A yang teman-teman. Lanjut, soal ke-7. Seorang perempuan usia 28 tahun pada pukul 4.30 WIB telah melahirkan anak ketiganya di BPS. Sudah disuntik oksitosin 10 IU per IM pada pukul 4.32 dan sudah diberikan suntikan oksitosin kedua pada pukul 4.47. Kemudian dicoba melakukan penegangan tali pusat terkendali. Ternyata didapatkan bahwa uterus berkontraksi keras dan plasenta masih belum juga lepas. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? A. Melakukan rujukan. B. Melakukan masase uterus. C. Melakukan tindakan manual plasenta. D. Menunggu observasi 15 menit lagi. Yang E. Melakukan kompresi bimanual interna dalam 15 menit. Pada kasus itu oksitosin kedua sudah diberikan ya teman-teman. Nah, jaraknya itu 15 menit dari oksitosin yang pertama. Jadi sudah dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, jika dilakukan peregangan 30 menit
plasenta belum lahir juga, maka itu dinamakan aletosия plasenta dan pasien harus dirujuk. Sedangkan di sini baru 15 menit. Jadi artinya jawabannya adalah menunggu dan observasi 15 menit lagi. Ke soal 8 ya teman-teman. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan anak kedua di bidan praktik mandiri. Setelah plasenta lahir lengkap, kemudian terjadi perdarahan lebih dari 500 cc. Konsistensi uterus lunak, tinggi fundus uteris sepusat, kandung kemih kosong, tidak ada robekan jalan lahir, ibu tampak lemas, tekanan darah 90/60 mm Hg. Apakah tindakan untuk kasus di atas? A. Kompresi aorta, B. Meses uterus, C. Pemasangan infus RL, D. Kompresi bimanual interna, E. Kompresi bimanual eksterna. Pada kasus itu terdapat perdarahan lebih dari 500 cc setelah plasenta lahir dan konsistensi uterusnya lunak ya teman-teman. Nah, ini menandakan terjadi atonia uteri. Untuk mengatasi terjadinya atonia uteri yang dilakukan adalah kompresi bimanual interna. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang kontraksi uterus kembali. Soal nomor 9. Seorang perempuan usia 29 tahun, infartu multigravida datang ke BPM dengan keluhan adanya lendir bercampur darah disertai nyeri pada pinggang sampai ke perut. Usia kehamilan 40 minggu, hasil pemeriksaan pembukaan sudah lengkap, kontraksi selama 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, dan ingin mengedan. Bayi belum keluar. Dan TBJ 4000 gram, ibu menderita DM. Apakah faktor penghambat dalam persalinan tersebut? A. Psikis, B. Power, C. Passage, D. Penolong, E. Passenger. Ada 3 yang sangat berperan dalam proses kelahiran bayi, yaitu power, passage, dan passenger. Power itu his ibu dalam kekuatan untuk mengedan. Passage itu jalan lahir. Nah, passenger itu bayi, yaitu ukuran dan posisinya. Jadi untuk soal ini kontraksinya bagus ya teman-teman, 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Perasaan mengedan ibunya ada, apalagi ibunya masih 29 tahun, belum masuk kategori faktor resiko ya teman-teman. Nah, di sini TBJ bayinya 4000 gram, artinya bayinya besar, jadi menyulitkan proses persalinan. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman, passenger. Soal nomor 10, Nyonya P, G1 P0 A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM pukul 20.15 dengan keluhan mules dan adanya pengeluaran lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan TFU 30 cm, punggung kanan DJJ 140 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit selama 32 detik, pembukaan 7 cm, ketuban positif, penurunan HOT3 dan adanya teraba bagian yang lunak dan berdenyut di samping kepala. Apakah diagnosis dari kasus di atas? A. Ibu G1 P0 A0 infartu kala 1 fase aktif dengan tali pusat menumbung. B. Ibu G1 P0 A0 infartu kala 1 fase aktif dengan ketuban pecah dini. C. Ibu G1 P0 A0 infartu kala 1 fase laten dengan tali pusat terkemuka. D. Ibu G1 P0 A0 infartu kala 1 fase aktif dengan tali pusat menumbung. E. Ibu G1 P0 A0 infartu kala 1 fase laten dengan tali pusat menumbung. Pada option ini ada pilihan fase aktif dan fase laten ya teman-teman. Pada kasusnya dijelaskan pembukaan 7 cm, berarti ini fase aktif ya. Terus dengan tali pusat terkemuka, ketuban pecah dini, atau tali pusat menumbung. Kalau untuk ketuban pecah dini ini tidak ya teman-teman, karena pada soal ketubannya masih positif alias masih utuh. Terus untuk tali pusat terkemuka atau tali pusat menumbung, jawabannya itu adalah tali pusat terkemuka ya teman-teman, karena tali pusat terkemuka itu adalah
tali pusat yang berada di samping bagian besar janin yang dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin, dan ketuban masih belum pecah. Sedangkan pengertian dari tali pusat menumbung itu adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin di dalam janin lahir. Bahkan dia bisa keluar dari vagina setelah ketuban pecah. Jadi perbedaan dari tali pusat terkemuka sama menumbung itu dari segi ketubannya ya teman-teman. Udah pecah atau belumnya. Untuk tali pusat terkemuka itu ketubannya belum pecah. Sedangkan untuk tali pusat menumbung itu ketubannya sudah pecah. Nah, gimana teman-teman dengan pembahasan kita kali ini? Semoga bermanfaat dan nantikan untuk pembahasan soal yang lainnya ya teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.